Oh, bau banget, bau bangkai tahu nggak? Bentar, aku semprot dulu. Di sini tuh bau banget, Rif. Bau pengkhianat, tahu nggak? Kamu belain orang itu? Gara-gara kamu kita selalu dimarahi sama Bu Putri, tahu nggak? Hah? Bu Putri selama ini menutup diri ketemu sama laki-laki. Dan kita menjadi korbannya. Justru Bu Putri itu trauma dapat laki-laki modelan kayak kamu. Dekil, ireng, jelek, gak punya apa-apa. Pak Arif, Bu, udah dari tadi di sini. sekitar yes, mungkin setengah jam. Gitu. Gini Bu, kan saya seperti yang saya bicarakan tadi malam, kita di sini bakal ketemu sama rekan kerja saya beserta bosnya untuk membicarakan kerjasama yang bakal kita langsungkan ke depannya. Iya, tadi malam kan kita udah bahas, terus kemarin juga kita udah bahas. Aku juga nyuruh David sama Windy buat ketemu sama kita. Aku nyuruh mereka buat datang ke sini, siapa tahu mereka bisa ngebantu kamu dalam hal apapun. Udahlah kalau gitu, berarti mempertingin kerja saya nantinya. Iya, saya juga kasihan sama kamu, Rif. Dari 3 hari yang lalu, kamu selalu menyediakan presentasi ini, terus kamu juga nggak minta bantu sama siapapun. Saya salut banget sama kamu. Terima kasih Bu, udah ngasih apresiasi yang lebih buat saya. Tapi ini kepedulian Ibu tentang profesional kerja kan? Iya iyalah, Rif. Kalau menurut kamu, udah ya, kamu jangan main-main. Kamu itu udah punya istri. Iya, enggak, soalnya sampai detik ini saya belum pernah lihat Ibu gandengan sama cowok atau istilahnya punya teman dekat gitu loh Bu. Tapi kayaknya nggak bakalan lama deh. Masa sendirian? Maksud saya gini Bu, bos dari rekan kerja saya itu katanya sih masih muda Bu. Dan dia itu juga single. Cowok. Iya Bu, kan di sini di daerah sini pimpinan cewek bisa dihitung jari, cuma salah satunya Ibu, lainnya kan cowok semua. Jadi menurut kamu mau jodohin aku sama rekan kerja kamu itu? Bukan ngejodohin Bu, Terus? ya mungkin emang jalan takdir. Rif, gini ya, kamu tahu sendiri kan, saya mau memulai usaha ini, bisnis ini dari nol. Terus tiba-tiba laki-laki itu datang di kehidupan saya mau nikahin saya. Nggak semudah itu ya, Rif. Kalau mau nikahin saya itu masih banyak tantangan dan rintangannya. Kamu pikir saya perempuan murahan yang kenal terus tiba-tiba menikah? Ya, Enggak. apa yang Ibu inginkan seperti apa? Dia itu mulai berteman dengan Ibu dari kecil baru bisa nikahin Ibu, kan nggak mungkin juga Bu. Saya mau menikah sama orang yang perintis, bukan pewaris. Bu, kan saya udah bilang dia itu pimpinan perusahaan, bukan orang yang nggak punya kerjaan atau pengangguran, tiba-tiba ya? datang di kehidupan Ibu, numpang hidup sama Ibu. Dia itu juga punya aset banyak Bu. Maksud saya itu bukan karena dia itu kerja atau enggaknya. Saya pengen lihat dulu dia itu emang beneran kerja atau emang dikasih aset sama orang tuanya. Saya nggak mau itu. Sebentar, Ibu mau lihat? Berarti kan berarti Ibu tuh membuka jalan atau membuka diri untuk cowok yang saya maksud itu. Rif, udah deh. Stop kamu jodoh-jodohin saya sama siapapun laki-laki yang ada di kota ini. Saya nggak pernah tertarik sama siapapun yang ada di kota ini. Saya nggak pernah ngejodohin Bu. Ya siapa tahu dengan adanya kerjasama ini membuka jalan takdir Ibu tentang masalah itu tuh. Oke. Sebenarnya saya juga khawatir Bu. Ibu ini semakin lama bertambah usianya Bu. Kalau cowok sih nggak masalah, tapi kalau cewek Bu, waduh, bisa disebut bisa jadi gunjingan orang Bu. Kamu ngeledek. Bu, kan? Kamu ngeledek saya nggak payu karena saya pilih-pilih nyari laki-laki. Ya hanya jaga-jaga aja gitu. Ya intinya kita nggak usah ngomongin masalah itulah.
entah kita mau ngomongin masalah pekerjaan, terus ya kalau ke belakangnya emang ada kecocokan kalian berdua, ya lanjut. Gak ada kecocokan ya Stop, kerja sama aja. stop. Nggak perlu ada kelanjutan. Cukup kerja sama, titik. Sekarang kemana Oke. nih? Kemana nih? Ya kita tunggu di sini aja Bu, soalnya kan kerja saya kayaknya masih ada di jalan deh Bu. Nggak ada tempat lain ya, harus banget ketemu di sini. Ya mereka bilangnya seperti itu Bu, masa kita harus nuntut untuk ketemu di mana gitu. Lagian di sini juga adem Bu, enak Bu, daripada kita di kantor terus. Sumpah lihat orang-orang gitu. Ya udah deh. Banyak orang yang pacaran, apa Ibu nggak iri lihatnya gitu. Waduh, dipeluk Bu. Kita ketemunya di mana, Vi? Janjiannya di sini kok, Pak. Moga aja rekanan yang sekarang benar-benar bisa kerja sama dengan baik ya Pak. Ya semoga aja deh, Vi. Sebenarnya kan sekarang aku masih harus ke rumah nenek aku, cuma karena emang kamu yang mendesak dan harus Iya ketemu Pak, sekarang kan. lebih baik kita segera ketemu. Jadi kalau urusan ini memang mau dikerjakan bareng-bareng ya biar langsung aja gitu Pak, nggak nunda-nunda lagi Pak. Tapi aku harus pastikan nih sama kamu, Vi. Soalnya kan kemarin kamu sempat bilang sama aku, kamu mau ngenalin aku ke dia sekaligus karena dia jomblo kan. Ingat, Vi, aku kesini buat urusan pekerjaan bukan urusan pribadi. Iya Pak. Beneran kerjaan kok, tapi kalau emang lebih dari itu kan justru mama bapak seneng Pak, dan saya bisa dapat bonus. Tapi ya, Vi, kamu tahu kan, sekarang aku cuma fokus sama kerjaan aku. Lagian ya, aku juga nggak kenal sama orang yang mau ketemu sama aku ini. Pak, di mana-mana jodoh itu awalnya dari nggak kenal bisa kenal Pak. Aku masih trauma aja, Vi. Aku putus sama mantan aku gara-gara aku nih orang nggak punya dulu. Aku dikata-katain karena aku Ya nggak mau kerja. udah, justru bagus kalau bapak harus kehilangan orang yang nggak bisa nerima keadaan bapak. Tapi kalau bapak sekarang ketemu sama jodoh yang pas, nggak usah ditunda-tunda lagi Pak. Kebanyakan orang tuh fokus kerja, jadi nggak mikirin jodoh, nggak baik Pak. Sebenarnya dulu bukan salah dia sih, Vi. Bukan salah mantan aku. Jadi mantan aku tuh cuma ngasih tahu sama aku supaya aku tuh kerja, nggak nyusahin orang tua. Nah, Nah. betul. Dia itu Terus? kerja, Vi. Udah mulai kerja duluan. Dan aku dikata-katain, aku tuh orang nggak punya. Kalau aku nggak kerja, tapi nggak punya. Ya Dan udahlah. cuman aku sebagai laki-laki waktu itu ngerasa aku direndahkan. Ya udah, aku minta putus aja. Ya udah pokoknya kita fokus kerjaan nih Pak. Kerjaannya oke, beres. Kalau bapak cocok, gini, bayangin. Kalau di kerjaan aja cocok, artinya kalau untuk hubungan lebih, insya Allah bapak bisa cocok. Gak tau deh. Bapak nggak kasihan sama saya tiap hari diomelin sama mamanya bapak. Gimana kamu Vivi sebagai asistennya Bayu, masa nggak ada perempuan yang deketin? Ya bukannya nggak ada, bapaknya yang nggak mau. Jangan terlalu mahal lah Pak. Yang deketin bapak tuh cantik-cantik, kenapa nggak mau sih dipilih satu aja? Kamu pikir, ya ini milih sayur. Ini buat selamanya, Vi. Ya elah Pak, ya bukan berarti cewek-cewek itu diumpamain sama sayur Bapak. Tolong. Karena aku mau terus terangin sama kamu, Vi. Aku masih belum bisa move on dari mantan aku. Aku cuma emosi aja dulu. Cuman ya kesel juga sih Ya sebenarnya. kalau Bapak masih nggak bisa move on, gimana ya? Gimana Bapak bisa memulai sesuatu hal yang baru Pak? Ya Bapak harus bisa melangkah lagi gitu loh. Ya kalau emang jodoh Bapak pasti bisa ketemu sama mantan Bapak. Tapi kalau udah enggak, ya udah jangan dipaksa. Ya udah pokoknya urusan kerjaan ini harus berjalan lancar. Terus kalau emang oke, tujuan kedua saya ya saya pengen kenalin Bapak sama rekanan yang baru ini Pak. Aku nggak mau. Ya udah kalau misalkan masih mau kenalin aku ya. Ini aku pulang nih. Kamu Enggak, ya udah kerja Pak, kerja. Swear, kerja. Pokoknya kerja aja sesuai permintaan Bapak. bahas aja ya nanti kalau misalkan nggak cuman bahas masalah kerjaan. Aku bakal kasih perhitungan sama kamu, Vi. Iya Pak, kerja kan. Ya udah, Saya tunggu orangnya di sini. orangnya ada di mana? Saya hubungin dulu. Bapak jangan kemana-mana. Ya udah, aku mau ke toilet dulu. Gara-gara kamu ngomongin masalah jodoh, aku jadi mules, Vi. Hubungannya apa Pak Bayu?
nolakin perempuan-perempuan di luar, ternyata belum move on dari mantan. Kayak apa sih mantannya Pak Bayu? Iya. Ya kita ikut perintah aja, Win. Mau di mana tempatnya? Yang terpenting kita ketemu sama klien dan kita mempresentasikan tentang perusahaan. Itu doang. Ya sebenarnya nggak ada. Mungkin ini adalah permintaan dari klien Bu Putri. Ya enggak? Jadi nggak apa-apa. Oh iya. Semoga kliennya jangan laki-laki ya. Kenapa emang? Kayak nggak tahu diri aja. Jadi sekarang kayak mikir gitu loh. Kalau misalnya ada laki-laki, itu kayak benci laki-laki di dunia ini. Semenjak dia putus sama mantannya itu ngaruh banget sama kinerja sehari-hari di kantor. Ya sebenarnya aku juga berpikir seperti itu, Win. Karena selama ini kita salah sedikit langsung dimarahi sama Bu Putri. Makanya jadi sensitif kan. Aku Itu kayak kehilangan senyumnya gitu loh semenjak putus sama mantannya itu. aku penasaran banget tau nggak? Seperti apa sih laki-laki yang menyakiti Bu Putri? Kalau misalkan aku ketemu sama mantan Bu Putri, aku orang pertama yang bakal menghajar dia. Kalau misal dia orangnya kayak Putri gimana? Untuk perusahaan. Ya kalau masalah itu aku mikir-mikir 2 kali sih, Win. Ya Ya intinya kita juga ikut kesel lah ya sama Putri itu. Kalau misal dia orang-orang biasa kayaknya juga bakal ngehajar dia sih dengan orang sendiri. Gara-gara dia nih. Terus tiap hari jadi kena omel terus. sebenarnya aku punya rencana buat perkenalkan cowok sama Bu Putri, tapi Kayak lancang banget gak sih? Tapi itu jadi bagus juga sih. yes, Karena mungkin Putri stuck di sana dan dia nggak menemukan solusi. bener banget, Win. Supaya suasana perusahaan itu gak selalu tegang tiap hari. Masa kita tiap hari itu cuma fokus dengan pekerjaan dan pekerjaan. Gak ada canda guraunya, tau nggak? Ketika kita mau bercanda sama rekan kerja, kita takut kelihatan Bu Putri. Ya enggak? Serem banget. Ya Jadi itu gak sih di perusahaan? kita harus menyusun rencana supaya ada laki-laki yang mau berkenalan sama Bu Putri. Dan kita rencanakan seolah-olah pertemuan tersebut itu adalah Kebetulan ya. bener banget. Iya aku ngerti banget. Kayaknya emang kita sih yang nyari solusi. Soalnya Bu Putri itu emang bukan dia nggak memilih untuk cari solusi, karena dia emang nggak pengen ngelupain orang yang itu deh kayaknya. Dia emang pengen stuck di sana aja biar Bukan seperti itu, Win. kayaknya dia emang nggak pengen ngelupain dia, Fit. Kamu ngerti gak sih? Harusnya dia juga cari cara gimana caranya buat bahagia lagi. Ini enggak kan? Ya mungkin kan. Kita harus bantuin. Ya udah deh. Kapan-kapan kita atur rencananya dan kita harus cari laki-laki yang sepadan dengan Bu Putri, kemudian kita pertemukan secara tidak langsung. Setuju. Yang terpenting sekarang kita menjalankan tugas dari Bu Putri, tahu nggak? Supaya masalah pekerjaan beres dan kita gak kena omel. Loh, ini Bu Wifi? Ini udah tadi di sini. Nggak terlalu lama sih, masih nungguin bos aku masih ke toilet. Oh. Pak Arif mana? Itu dia, Bu. Saya pikir Pak Arif udah ketemu sama Bu Wifi. Belum. Tapi udah datang. Mungkin Pak Arif langsung bareng sama bos. Soalnya bos mau datang juga gitu loh. Iya, udah bagus kalau gitu. Kalau kerja sama ini berjalan dengan baik kan kita semua bakal diuntungin di sini. Bener banget, Bu. Tapi masalahnya, saya mohon maaf banget nih, Bu, kalau menyinggung
Bu Vivi. Oh iya. Bos Bu Vivi itu laki-laki atau perempuan? Soalnya Oh, aku udah bilang tuh sama Pak Arif kalau bos aku cowok. Aduh, kenapa? Bu, bukan gimana-gimana ya Bu. Soalnya bos kita juga lagi sensitif sama laki-laki. benar banget Bu. Oh, Kita bakal kena omel nih kalau misal ya udah nggak apa-apa. Kan ini juga perkara kerjaan. Kita bisa profesional. nggak bisa Bu, bukannya nggak bisa profesional. Nggak tahu kenapa bos kita itu kalau misal ketemu sama laki-laki dia itu kayak pengen marah-marah terus. Dia sakit jiwa. Nggak, sakit hati Bu kayaknya. Sakit hati, bener. Sebenarnya Ya sama juga sih, maksudnya aku udah ngobrolan ini sama Pak Arif. Sebenarnya sih di luar pekerjaan kita juga ada misi lah ya, karena Pak Arif bilang emang bos kalian itu sensi banget kan kena trauma. Nah itu juga dialami sama bos aku. Maksudnya Bu? Ya keluarga Pak bos aku nih maunya aku juga ngebantu bos ini ketemu sama perempuan di luar ya biar cepet nikah gitu. gimana sekarang kita jodohkan aja Bu. Ini Itu- untuk kebaikan perusahaan juga Bu. Itu udah aku omongin sama Pak Arif kok. Jadi ya aku berharap kalian bisa bantu. Tadi kita Tapi tetap kita profesional. Tujuan utama kita apa? Prioritas kita di sini masalah kerjaan. Kontrak ini berjalan dengan baik. Jadi kalau yang namanya kerjaan nanti udah bisa berjalan dengan baik, ya mungkin bos kita bisa disatuin. tapi kalau Bu Putri tahu kan kerjanya itu laki-laki, Bu Putri langsung Namanya bisa Bu Putri. Iya Bu. iya Bu, langsung bisa membatalkan kerjasama ini Bu. Iya kok gitu sih? Pak Arif Kayaknya kan bos bilang, Bubusri nggak separah itu deh. tenang aja kok. Bos aku tuh orangnya kalau masalah kerjaan profesional banget. Nah itu Bu, bos kita Ya nggak deh, tahu nanti ya. kita usaha dulu pertemuin mereka. Ya kalau nggak cocok, aku harus tahu dulu alasannya apa. Kalau cuma gara-gara rekan kerjanya laki-laki, ya saya bisa jadi wakilnya dong. Iya Bu, itu jauh lebih baik Bu. Ya Kita udah, lagi nggak siap kena omelin Bu, kita tiap Nanti hari diomelin. untuk ngobrolnya biar aku aja yang handle dulu. Kalau emang nggak ketolong, Iya. yang ada salahnya kan kerjasama. Yang namanya dunia kerja kita harus berhadapan sama semua orang. Iya sih Kalau Bu. artinya pilih-pilih ya gimana perusahaan mau berkembang Oh dong? iya Bu, tapi nanti kita bakal ngomong lagi sama bos kita Bu. Kita tetap ngelaksana ini kayak yang kita rencanain kemarin Bu. Ya udah pokoknya kalian atur segimananya. Pokoknya aku berharap proyek ini bisa berhasil Iya, karena ya sebenarnya aku butuh banget proyek ini berjalan dengan baik. Apalagi aku Ya udah dari kita juga butuh sih Bu. udah ngobrolin ini semua sama Pak Arif. Ya udahlah kalian coba dulu gimana caranya bisa mempertemukan mereka berdua. Siap Bu. Iya Bu. Tapi mohon maaf, ini dari pihak perusahaan Ibu yang minta tempat seperti ini atau Oh iya Bu. dari Ah, bos saya Bu? Pak Arif minta ketemu di dekat sini. Kebetulan bos juga ada kerjaan di dekat sini. Jadi ya udah kita ketemu di sini untuk meminimalkan waktu yang ada biar nggak buang-buang waktu. Tapi ini kan penting banget ya Bu. Emang di sini ada fasilitas untuk bisa presentasi Bu? Kan presentasinya nggak sekarang, Mbak. Kita Oh. ngobrol aja, kita ketemu dulu. Jadi niatku sama Pak Arif ini ingin mempertemukan dua bos ini dulu gitu. Oh, jadi inti acara hari ini untuk mereka berdua. Oh iya Bu, saya ngerti Iya biar sekarang. kenal dulu. Jadi kan kalau tiba-tiba mereka yang nggak cocok dipertemukan, takutnya ya berantem di kantor kan. Iya bener Pak banget Arif Bu. udah banyak cerita kok Bener gimana banget. keadaannya. Ya udahlah. Ya, Kacau. ya Udah udah, kalian, saya mau nyusul bos dulu. ya saya juga cari bos saya dulu. Mari Bu ya. Oke. Pak Arif kayaknya kurang lama dari rekan kerja kamu. Ini dia tuh niat kerja atau enggak sih sebenarnya? Bukan masalah kayak gitu, Bu. Pak Arif, Kan masih jauh. Oh bau banget, bau bangkai tahu nggak? Bentar, aku semprot dulu. Di sini tuh bau banget, Rif. Bau pengkhianat, tahu nggak? Kamu belain orang itu? Ini Bu ya, mohon maaf sebelumnya. Pak Bayu ini adalah orang yang bakal kita temuin. Dia adalah bos dari rekan kerja saya.
Rif, maaf. Barusan itu parfum atau limbah sapi? Ini mahal tahu nggak? Jadi kamu tuh nggak bisa beli parfum mahal kayak gini, makanya kamu ngata-ngatain kan? Lagian ya, aku udah males banget sebenarnya buat ketemu sama kamu, Put. Terus kamu pikir aku semangat banget ketemu sama kamu? Aku kesini ya, bukan buat ketemu sama kamu. Kalau kamu tahu. Kamu nggak tahu yang mau kerja sama kamu itu aku ya? Rif, kamu tahu nggak? Dia itu dulu ninggalin aku karena dia itu miskin, nggak bertanggung jawab. Terus Gak bertanggung jawab. Maksudnya gimana, Bu? Kamu hati-hati ya kalau ngomong. Rif, asal kamu tahu ya. Perempuan ini ninggalin pacarnya karena miskin. ya kan pacarnya kamu baik, aku juga nggak mau pacaran sama orang miskin kayak kamu. Namanya orang cowok itu pasti ada usahanya, Bu. Siapa tahu itu adalah titik terendah dan sekarang Kamu Ibu nggak usah lihat ikut sendiri. campur ya. Dia adalah bos dari Kamu nggak usah ikut campur, aku nggak mau kerja sama ini diterusin. Aku Kamu mau batal. percuma, Rif. Ngomong sama orang yang nggak mau dengerin penjelasan orang. Tahu nggak? Bisanya mau cuma kamu apa sih, nyalahin orang, cuman maki-maki orang, ya. Ya perempuan ini Ya terus aku harus baik sama kamu. Aku baik sama Aku semua nggak- orang kecuali kamu ya. nggak pernah minta baik sama kamu. Nggak pernah minta kamu buat baik sama aku. Ya udah sekarang pergi, ngapain kamu masih di Kamu sini? ngapain di sini? Ini tempat umum. Ini bukan tempat kamu, tahu nggak? Lebih dulu aku di sini daripada kamu, mending kamu pergi sekarang. Kamu udah yang pergi. Kamu ngusir aku. Emang di sini tempat nenek moyang kamu, hah? Udah cukup, Bu. Ini kita bukan acara reuni. Udah deh, Rif. Tapi ini Mending, acara kerja ya. sama. Gini aja. Aku saya mau cari asistennya Om Bayu di mana? Soalnya saya mau ada sesuatu yang mau saya bicara. Nggak bisa, Rif. Kerja sama ini udah nggak bisa Ada di diterusin. parkiran, Pak. Oh iya, saya ke parkiran dulu. Rif, urusan kita masih belum selesai ya. Baik, aku nggak kelar-kelar ngomong sama kamu. Kamu tambah hari kok tambah jelek aja sih. Kamu nggak punya pacar ya, makanya kamu nggak ada yang ngurus. Kamu jelek, iya Iya. kan? Aku jelek aja. Banyak wanita yang ngantri buat deketin aku, apalagi aku ganteng. Kasihan perempuan itu nggak beruntung dapet kamu. Ya udah. Kalau kamu tahu siapa yang deketin aku, ada berapa perempuan yang deketin aku, kamu pasti bakalan minder. Dan mereka jauh lebih baik daripada kamu. Dia nggak pernah ninggalin aku meskipun aku orang nggak punya. Dan sekarang pun Emang pada dasarnya kamu orangnya playboy ya, Bay. Dari dulu kamu juga emang nggak pernah cukup satu perempuan. udah deh. Ya, aku males buat debat sama kamu. Lagian kita udah nggak ada hubungan apapun. Aku juga nggak ada perasaan apapun sama kamu. Kamu pikir aku banyak ada perasaan sama kamu? Aku juga nggak ada ya. Ntar aku mau bales orang yang lagi chat sama aku. Oh. Oke. Ngapain kamu lihat? Gak lihat? Siapa juga yang lihat kamu kepedean? Kenapa? Cantik. Emang cantik-cantik yang chat aku pun. Udah deh. Kamu pakai pelet apa sih, Bay, sampai kamu dideketin sama perempuan? Makanya kamu jangan bilang aku jelek. Jangan-jangan kamu sampai sekarang tetap miskin ya, Bay? Tetep. Put, kamu udah menghina aku dari dulu ya. Aku nggak punya, kamu hina. Sekarang aku udah punya segalanya. Kamu masih tetap menghina aku. Sorry ya, Put. Dari omongan kamu, aku bisa seperti ini. Aku cuma membuktikan sama kamu kalau aku ini bukan laki-laki yang nggak bertanggung jawab dan bukan laki-laki yang nggak berguna. Seharusnya kamu tuh beruntung punya mantan kayak aku. Kamu kayak gini juga gara-gara aku kan? Gara-gara aku sering ngehina kamu, makanya kamu sampai sukses kayak gini. Beruntung punya mantan kayak kamu. Iya iyalah. Aku kasih tahu ya sama kamu. Semenjak aku putus sama kamu, ya, hidup aku jauh lebih baik. Aku mau kerja dan banyak orang yang nyariin aku sekarang. Termasuk kamu. Aku tahu Nyari kamu, nggak Pasti. bakal nyari Ya. kamu. pasti Arif itu udah ngasih tahu sama kamu dan kamu nyuruh Arif buat ngerayu aku supaya aku ketemu Sorry sama ya, kamu. Bay. Sorry ya, Bay. Aku nggak pernah mau ketemu sama mantan aku lagi dan aku juga nggak mau berhubungan sama masa lalu aku. Oh ya udah kalau kayak gitu. Kenapa ngeselin kayak gitu sih? Lu kurang ajar ya, nggak bisa tinggal diem. Akhirnya ketemu juga. Pak Arif ini nggak tahu bos saya kemana, nggak datang-datang. Bos Mbak Vivi sekarang lagi bertengkar. Hah? Berantem. Di mana Pak? Nah, di sana. Ya udah saya kesana dulu ya. Udah biarin aja biar puas mereka berantemnya. Kok biar puas? Ya ternyata bos saya itu mantannya Pak Bayu. Saya
hampir jadi kayak orang. Bentar-bentar. Karena barusan. Bos Pak Arif, mantannya Pak Bayu. Oh. Berantem? Iya mungkin. Kok berantem sih? Iya mana saya tahu. Ya mungkin bos saya itu belum punya pasangan sampai sekarang. Ya trauma sama bosnya Mbak Ufi itu. Nyambung ceritanya. Cerita apa? Pantesan. Jadi sebenarnya Pak Bayu tuh nggak move on dari mantannya, bukannya karena gimana-gimana. Ya, Kok malah berantem? Harusnya kalau emang masih sayang ngomong dong, ngapain berantem? ya gengsi kali. Iya nggak tahu juga. Apa bos saya masih dendam atau gimana? Saya nggak tahu juga. Tapi kan Pak Arif bilang bosnya Pak Arif ini jomblo. Kita emang dari awal niat jomblangin kan? Iya sih awalnya gitu, tapi kayaknya saya nyerah aja deh, Mbak. Mereka tuh kayaknya udah kayak Tom and Jerry. Nggak Ketemu bisa, aja langsung. nggak bisa nyerah. Kalau nyerah otomatis proyeknya nggak bisa jalan. Nanti bonus tahunan saya nggak cair, Pak Arif. Daripada saya kena omelin sama bos saya, mending saya nggak mau ikutan masalah. Nggak bisa. Kita murni ngomongin kerjaan aja deh, dengan ngomongin masalah mereka, biar mereka yang ngurusin sendiri masalahnya. Ya masalahnya kalau mereka aja udah nggak baik-baik, gimana mau tanda tangan kontrak kerja sama? Ya setidaknya kita ngomong sama mereka, biar kita aja yang ngomong tentang masalah pekerjaan ini. Mereka nggak usah ikut campur gitu. Kerjaan ini penting loh. Ya, makanya Kerjaan, gitu. masalah proyek penting. Jodohin Pak Bayu sesegera mungkin juga penting. Untungnya juga apa, jodohin mereka, udah biarin aja. Mereka udah dewasa. Pak Arif nih nggak tahu gimana mamanya Pak Bayu ke saya sih. Saya tiap hari dapat alarm gimana. Mau gimana sukses kalau Pak Bayunya masih nggak bisa move on dari bosnya Pak Arif? Ya gimana caranya mereka kawin aja deh biar nggak ribut. Gimana caranya? Ketemu aja mereka tuh. Nikah gimana coba? Yang ada rumah tangga mereka itu bakalan kayak kapal pecah kalau jadi nikah. Pak Arif punya istri kan? Iya, emang. Istrinya Pak Arif kalau lagi kangen sama Pak Arif suka ngomel nggak? Enggak juga sih. Soalnya nggak pernah kangen. Soalnya kan ketemu tiap hari. Soalnya saya tuh kalau udah kangen sama pacar saya tuh biasanya ngomel aja cari perkara. Giliran udah ketemu dipeluk, diem. Jangan-jangan mereka udah pelukan sekarang? Nggak gitu maksud saya. Maksudnya artinya mungkin mereka lagi berantem karena kangen, karena masih saling sayang, karena masih nggak bisa move on. Ya gengsi itu tadi yang Pak Arif bilang. Saya khawatir takutnya terjadi apa-apa sama mereka. Soalnya kayak berantemnya kayak udah kayak mau tawuran gitu, Mbak. Udah berapa lama mereka berantemnya? Oh, nggak tahu. Saya tinggal aja daripada saya kena pelampiasan. Ya udah Saya biarin pergi aja. berantem dulu. Bentar lagi kita samperin, kita jelasin. Kita nungguin di sini. Apa kita nggak lihat mereka aja? Takutnya ada korban jiwa atau gimana? Korban jiwa. Ya udah kita samperin mereka aja kalau gitu. Ada di mana? Oh, di tempat duduk sebelah sana. Ya udah yuk. Justru bagus dong. Kalau mantan. Pak Bayu tadi jelas bilang nggak bisa move on kan? Kali ini perjodohannya harus berhasil. Kan dapat bonus. Mana si Arif nih? Enggak asing ya? Gak asing maksudnya? Berarti laki-laki ini yang bikin kita sengsara selama ini. Ayo kita samperin. Kamu ngapain di sini? Hah? Siapa ya? Kita anak buahnya Bu Putri. Kamu mantannya Putri kan? Putri. Oh, Putri. Ya, ada yang bisa saya bantu, Mas? Kamu kurang ajar banget. Ini orangnya berarti Fit. Ada apa ya? Kamu nggak sadar ya? Salah kamu itu udah bikin semua orang tertindas, tahu nggak? Maksud kamu? Gara-gara kamu kita selalu dimarahi sama Bu Putri, tahu nggak? Hah? Bu Putri selama ini menutup diri ketemu sama laki-laki. Dan kita menjadi korbannya karena kita bawahnya Bu Putri.
Ternyata kamu. Mungkin Menutup ketemu sama laki-laki. Maksud kamu gara-gara aku? ya. Gara-gara kamu semenjak putus sama kamu, dia tuh jadi aneh. Iya apaan sih jijik banget mukanya. Najis. Kamu ngapain ketawa? Siapa yang ketawa? Emang ada masalah? Kamu kurang ajar banget, Cak. Bilang sama bos kalian itu ya, aku nggak bakalan ketemu lagi sama dia. Tadi aku udah ketemu sama bos kalian itu. Hah? Ternyata anak buah sama bosnya sama-sama suka menghina orang yang nggak punya. Kamu ngapain ketemu sama dia? Aku nggak mau ketemu ya. Aku cuma lewat. Dan ngapain bos kalian duduk di depan toilet? Kita udah kerjaan di sini. Kamu ngapain harus ada di sini hari Urusan ini? kerjaan. Kenapa nggak besok aja? Urusan kerjaan di depan toilet. Bagus. Kamu jangan kurang ajar ya. Kita hormat sama Bu Putri. Kamu siapa? Fitri, Berani menghina Bu Putri depan kita? Mau tahu aku siapa? Gak butuh. Kenapa mas? Atau jangan-jangan luka kamu kurang? Kamu gak bakal berani nyentuh aku, tahu nggak? Kalau kamu berani nyentuh aku, bakal aku laporin ke pihak yang berwajib. ini karena kamu udah ketemu sama Bu Putri. Fit, ini gimana? Ini pasti kacang banget gara-gara dia nih. Ya pastinya, Win. Siap-siap kita bakal dimarahin lagi, tahu nggak? Kamu ngapain sih? Kenapa kamu nggak menghindar aja? Kamu emang modus ya? Karena sekarang Bu Putri udah sukses, terus kamu deketin dia lagi, iya kan? Aku nggak peduli. Dia mau sukses, mau kaya, mau miskin. Bodoh amat. Itu kenapa kamu Yang aku ngobrol heran. sama dia? Kenapa? Siapa yang ngobrol sama dia? Gak usah belagu deh, ya. Kamu mencuri kesempatan kan untuk deket lagi sama Putri, karena Bu Putri udah punya segalanya. Mau manfaatkan Bu Putri? Sepaling juga nyolong jam kayak gitu, KW palingan. Ya, sok-sokan di depan kita. Orang gini nih emang kalau gak kayak beneran, kayak gini. Apa-apaan sih kalian? Tangan aku itu gatel. Gak usah alay deh kamu. Gak ada yang naksir sama kamu, emang kamu tuh siapa? Apalagi Bu Putri. Bilang Bagus ada deh kalau kalian putus. Laki-laki kayak gini juga ngapain dia beli? kalian bilang gak ada yang mau sama aku. Bos kalian aja sampai sekarang masih nggak mau deket sama laki-laki lain. Justru Bu Putri itu trauma dapat laki-laki modelan kayak kamu. Dekil, ireng, jelek, gak punya apa-apa. Ih, Aduh. gak tahu Aku diri banget sih kamu. Kamu aku- tuh harus sadar ya, kamu tuh kurangnya di mana? aku itu aja banyak yang suka, apalagi aku putih. Bisa-bisa temen kamu ini ya bakalan iri sama orang yang udah dia hina. Termasuk kamu juga. Iri sama orang miskin. Udah pergi sana. Ngaca ya kamu. Masih alay banget. Itu emang gak pantas buat Bu Putri. Rin, Udah kayak gitu. pasti Bu Putri sekarang lagi cemberut. Aduh, kita harus siap-siap bakal dimakan sama Bu Putri nih. Kita samperin udah atau amat. kita samperin apa gimana ya? Samperin aja. Udah yuk. Pak Arif kemana lagi? Mana Pak Bos Bayu? Di Ada. rumah sakit mana? Aku udah usir, aku udah tendang dia jauh-jauh. Lagian ngapain sih ketemu sama aku? Kamu juga kenapa nggak bilang sih Rif kalau bakalan ketemu sama orang itu? Dia itu pembawa sial. tau nggak? Gini dulu Bu ya. Ini namanya Mbak Vivi, saya kenalin rekan kerja dan bawahan dari Pak Bayu. Saya Vivi ya. Saya Putri. Bos saya nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa sih, cuman mungkin nanti kritis aja. Oh, maksudnya? Ibu racunin. Udah saya tendang. Saya sayat lehernya. Putri ini apaan sih kok ngomongnya kayak gitu? Bu kalau bos saya mati saya kerja ke siapa? Kerja sama saya aja. Dia biarin bangkrut aja nggak apa-apa. Bu, astagfirullahaladzim, nggak boleh kayak gitu. Bu, Pak Bayu tuh masih sayang banget loh sama ibu. Kok malah digituin? Mbak itu nggak tahu sama cerita dan alurnya Saya jadi. udah paham, Pak Bayu itu udah nolak berbagai macam cewek nih. Mau cantik kayak ditolak. Gak bisa move on katanya dari mantannya. Bukannya punya pacar ya? Punya pacar nggak ada, Pak Bayu tuh nggak mau. Yang deketin sih banyak, tapi ditolak. Ternyata ibu nih gara-garanya. Bukannya yang deketin Bayu cantik-cantik ya? Ya kalau mau
cantik kaya nggak cinta gimana kalau maunya cuma sama ibu baliknya? Iya, soalnya tadi bahasnya cewek-cewek terus. Alah gengsi kalian itu. Mbak Bayu itu juga, Mbak Vivi, Bayu itu juga nggak sayang sama saya. Kata siapa? Saya saksi hidupnya. Saya aja diomelin terus sama mamanya Pak Bayu gara-gara Pak Bayu selalu nolak perempuan yang datang ke dia. Nah, bener Bu, apa yang saya bilang kan tadi. Ibu sih. Iya, gimana ya? Apanya gimana? Ya dicari Bu. Minta maaf Bu, itu nanti bos saya mati beneran gimana? Saya nggak dapat kerjaan. Saya minta maaf. Tapi kerja Kalau sama udah ini sayang itu nggak usah gengsi daripada nyesel. Artinya kalau kalian berdua masih ada kesempatan ketemu, ya mungkin Allah emang nakdirin kalian buat balik lagi. bener tuh Bu. Tenang Bu, kalau Yakin urusan tuh. percintaan saya tuh ahlinya Bu. Udah jangan nyesel Bu. Iya bener. Terus Bayu sekarang gimana? Jangan nyesel, Enggak, jangan enggak. sampai nyesel pokoknya. Jangan Mana? sampai kehilangan. Pak Bayu itu orangnya baik, setia, pinter, mapan. Ih paketnya tuh komplit banget Bu. Kok Ibu Sekarang bisa dia tanya ke kita Pak Bayu di mana, kan terakhir ketemu sama Ibu. Mana sih? Kalau pingsan di jalan udah digorok-gorok lehernya gimana? Duh, gimana ya? Saya juga bingung harus nyari kemana nih. Ya pokoknya temuin Pak Bayu bilang aku masih sayang juga sama kamu. Udah gitu aja selesai, pasti kawin besoknya pasti nanti. Kalau menurut kamu, aku harus pergi ketemu. Ya pulang Bu, ya cari lah Bu. Ngapain kan Ibu yang Udah Bu, salah? cepetan dicari, kita juga mau. Tuh kan, bener kan? Masih sayang kayak gitu tuh. Mbak Vivi actingnya bagus banget deh. Acting emang beneran kok. Terus kita gimana? Iya Nyari. cari juga lah. Pengajar banget tuh. Nggak bos, nggak anak buah, sama aja. Kalau tahu gitu, gua bakalan nih nyimpen perasaan sendiri sama Putri. Ternyata dia benci banget sama aku. Kenapa bisa benci? Kamu ngapain di sini? Ya ini kan tempat umum. Aku udah gak mau ada urusan lagi ya sama kamu. Kenapa kamu mau ngehina aku lagi di sini? Iya, yakin nggak mau ada urusan sama aku. Anak buah kamu udah menghina aku juga. Sekarang bosnya mau datang lagi nih. Udah deh, Bud. Yakin kamu nggak mau ada urusan sama Aku udah gak mau ada urusan sama kamu. Yakin. Yakin? Ya udah aku pergi ya. Ya udah, pergi aja. Ngapain? Pergi Mas? ya. Ya udah, pergi. Ngapain kamu masih di sini? Aku pergi ya. Ya udah, sana pergi. Kamu kenapa sih, Bay? Selalu marah-marah ketemu sama aku. Seharusnya kamu nih bersyukur aku datang ke sini buat ketemu sama kamu. Aku kasih tahu sama kamu ya. Bukannya kamu yang marah-marah terus sama aku. Kamu dulu ninggalin aku gara-gara aku gak mau kerja, aku orang gak punya. Sekarang aku udah punya segalanya. Kamu tetap kayak gitu, Put. Kalau kamu udah gak mau ada urusan sama aku. Ya udah. Ini terakhir kita ketemu. Kamu tahu nggak, Bay? Kenapa dulu aku sering marah-marah sama kamu? Karena kamu selalu males-malesan, sedangkan kamu miskin. Kamu sadar itu nggak sih? Kamu nggak pernah sadar ya? Kalau selama aku marah-marah sama kamu, itu berarti aku support kamu. Biar kamu bisa sukses, biar kamu bisa kerja. Dan aku, pas ketemu sama kamu sukses marah-marah, itu bukan karena aku ngehina kamu juga, tapi karena aku nggak mau nanti kamu bilang aku datang cuma ada butuhnya aja. Ya, terus maksud kamu nyamperin ke sini ngapain? Aku mau minta maaf sama kamu. Aku minta maaf karena aku selama ini udah marah-marah sama kamu. Sebenarnya itu juga bukan dari hati kok, Bay. Itu terpaksa aja. Aku juga nggak mau kamu terus-terusan hidup kayak gitu. Tapi kan kamu udah ngelupain aku, Put. Aku pikir kamu udah punya cewek lain, Bay. Aku pikir kamu udah bahagia sama perempuan kamu yang sekarang. Tapi ternyata kamu masih belum bisa lupa ya sama aku. Aku punya pacar kok, kamu tahu dari mana? Kamu nggak usah bohong deh. Udah banyak kan perempuan yang kamu tolak selama ini gara-gara kamu nggak bisa lupa sama aku. Kamu tahu dari mana, Put? Gak usah sok tahu ya, dan kamu jangan GF. Ya itu buktinya kamu senyum-senyum. Berarti kamu bener nggak bisa lupa sama aku.
Aku juga nggak bisa lupa sama kamu, Bay. Aku nggak percaya, Put. Kamu nggak percaya? Kamu pasti udah punya pacar kan? Sayangnya nggak ada yang bisa gantiin kamu, Bay. Aku udah tahu. Karena Kamu tahu? tadi anak buah kamu itu marah-marah sama aku. Gara-gara mantannya, kamu itu anti banget sama cowok. Ya, dia bilang aku dan mereka marah-marah sama aku karena mereka selalu kena marah tiap hari gara-gara kamu nggak bisa lupa sama aku. Kamu udah tahu, tapi kenapa kamu selalu marah-marah ketemu sama aku? Dan kamu nggak bisa ngertiin aku. Karena aku baru ketemu tadi sama anak buah kamu. Ya, kenapa kamu nggak bisa ngertiin aku? Karena aku nggak tahu, Put. Emang benar kamu masih sayang sama aku? Dan apa benar kamu juga nggak bisa lupa sama aku, Put? Kalau iya, kenapa? Kalau enggak juga kenapa? Ya, aku kan memastikan aja. Aku juga kayaknya capek deh, Bay, kalau harus pacaran sama kamu. Ya udah, berarti kita nikah aja. Ya itu pun kalau misalkan kamu mau, Put. Yakin mau ngajak aku nikah? Tadi aja mah kamu marah-marah. Ya udah, minta maaf sama kamu. Aku marah sama kamu, Put. Karena kamu duluan yang marah sama aku. Aku Ya pikir seharusnya kamu tuh nggak usah ikut marah, Bay. Mana ada sih? Nih ya, suatu pasangan kalau udah Emang istrinya marah-marah, ya seharusnya suaminya nggak usah ikut marah. Seharusnya tuh kayak gitu. Tapi masalahnya kita kan ini mantan tadi, Put. iya, kalau Jadi kamu memang aku sayang sama pikir- aku, seharusnya kamu ngerti, Bay. Ya udah, aku minta maaf. Kamu mau kan buat balikan sama aku dan kita nikah. Aku juga udah nggak bisa nahan rindu sama kamu, Put. Aku tiap hari juga selalu pikiran sama kamu, meskipun kita udah lama banget putusnya, cuman gak ada yang bisa gantiin kamu di hati aku, Put. Iya, aku mau nikah sama kamu. Kamu beneran mau nikah sama aku? Ya, makasih banyak ya, Put. Berkat kamu juga sekarang aku bisa jadi orang yang sedikit berguna. Ya, gak nyusahin orang tua aku juga. Sedikit berguna. Kamu tuh sebenarnya selalu istimewa di depan aku. Udah deh, Put, kamu jangan ngomong kayak gitu, nanti aku malah pingsan di sini, Put. Ya nggak apa-apa. Nanti aku yang gotong kamu. Emang kamu kuat nentang aku? Ya udah, sekarang gini aja. Kamu beneran kan mau nikah sama aku? Ya beneran lah. Sekarang aku mau ajak kamu ketemu sama asisten aku, Vivi. Aku udah ketemu tadi sama asisten kamu. Dia yang ngejelasin semuanya kalau masih belum bisa lupa sama aku. Bener-bener ya, Vivi, biar aku malu terus. Ya udah, kalau kayak gitu maafin semua kesalahan aku ya. Aku juga minta maaf ya. Aku sayang banget sama kamu. Aku juga sayang banget sama kamu. Kalau aku gak sayang sama kamu sampai detik ini, aku gak mungkin bertahan sama kamu. Maksud aku, gak mungkin aku gak punya pacar. Iya, aku percaya kok. Ya udah, sekarang kamu ikut aku buat ketemu sama Vivi dan Ketemu sama Mama Pak Arif. ya. Ben, kita tersiksa banget tau nggak? Hah? Dari tadi kita muter-muter, cariin. Arif, Kamu ketemu bos? iya kita dari tadi belum ketemu sama sekali, Pak. Ya tadi sempat ketemu, tapi kita berdua ditinggal ngejar seseorang. Bicara seorang. Iya, mantannya. Arif, ini gimana sih? Saya dari tadi nggak ketemu sama bos saya. Ya saya juga bingung ini, Bu. Nah, ini mereka. Kamu ngapain masih oh, baru sama Ngapain? Apaan sih, Fit? Kamu kenapa? Dia kesurupan. Bapak nggak apa-apa, Pak. Bu, Ya ampun. Kamu mau aku hajar? sabar, sabar. Enak aja bos saya diginiin. Kamu ini apa sih, Fit? Kamu kenapa sih, Fit?
Bu, Tiba-tiba aja kayak gitu. laki-laki Sangkitan orang. laki-laki ini kan yang bikin ibu tersiksa selama ini. Enggak tuh cuma Iya, kita cuma membela ibu di sini. Membela tapi nggak usah kayak gitu. Mau aku banyokin Udah, kamu. udah Vi, udah, nggak apa-apa. Mereka kayak gitu karena kesel aja ngeliat bosnya selalu marah tiap hari cuman gara-gara aku. Iya, Baik. gara-gara kalian tuh masih saling sayang. Itu kan maksudnya udah balikan. udah kok. Hah? Alhamdulillah. Wah. Tante Arif tas dulu dong. Ya mari. Jadi kalian selama ini kesiksa gara-gara saya. Ya, Nggak betah kerja. ya bukan seperti itu, Bu. Masa kita salah sedikit langsung dimarahi sama ibu? Dan suasana di kantor itu ngerasa tegang banget tiap hari, Bu. Ya udah, aku minta maaf. Baik, aku minta maaf. Masalah mereka kayaknya emang gak disengaja deh. Udah, nggak apa-apa Put. Yang penting kamu kan sekarang udah gak bakal marah-marah lagi sama mereka. Aku juga minta maaf sama kalian. Gara-gara masalah pribadi kita, kalian jadi terkena dampaknya. Iya, Bos. Terus urusan kerja sama aku juga udah ngomong sama Putri. Nanti aku serahkan sama kamu Vi, bareng sama Arif juga. Pak Bayu mau kan tanda tangan kerja sama Putri? Iya, kita tanda tangan kok. Asik. Terus kalian balikan? Iya, aku udah. Asik dong, belum bonus saya. Dapat bonus. Dapat tugas dari mamanya. Oh. Iya udah deh. Kalau Yaudah kayak gitu. lanjut kalau gitu Pak. Halo Tante. Sukses tuh. Iya. Oke. Aku juga minta maaf ya buat kalian yang sering aku marahin. Enggak apa-apa Bu, Iya, Bu. sekarang udah baik-baik aja. Maaf ya Pak. Gimana kalau nanti malam kita adain acara makan-makan? Ya, sekalian sama karyawan di kantor, Bu, supaya tahu Nanti kabar kamu bahagia. hubungin ya. Siap, Bu. Yaudah kalau kayak gitu. Makasih banyak ya. Ya, mari, Bu. Dev. Pak Arif, kamu kan kerja sama Putri udah lama. Berarti kamu harus suprin aku bareng sama Putri ya. Saya. Iya, Pak Arif. Yaudah, Ayo, kita berangkat. Mari bos, mari bos.